Bab 125. Ekor yang lucu. Melihat pedangnya benar-benar dijepit oleh dua jari lawan, mata warrior yang mengecil. Kekuatan wanita di depannya sangat menakutkan. Dia mengetahui bahwa dirinya bukanlah lawan wanita ini dan bersiap menggunakan darah iblis. Pada saat ini, wanita itu sepertinya melihat sesuatu, matanya tiba-tiba melebar, dan berkata, "Bagaimana mungkin, bagaimana?" Sebelum selesai bicara, wanita itu bersiap memasuki tubuh warrior yang. Pada saat ini, energi tak terlihat meledak dari warrior yang dan wanita itu langsung terlempar. Warrior yang tertegun dan Lestikin, yang hendak menyerang, juga terpana. Cahaya ungu menyala, macan tutul ungu muncul di depan warrior yang, dan segera, tekanan tak terlihat yang menakutkan membanjiri wanita itu. "Tunggu." Wanita itu dengan cepat berkata, "Aku tidak punya niat jahat." Warrior yang memegang macan tutul ungu yang marah di tangannya, memandang wanita itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksudmu sebelumnya?" Meskipun wanita itu telah menyerangnya sebelumnya, tapi tidak mempunyai aura pembunuh. Jelas, wanita itu seharusnya tidak ada kebencian terhadapnya. Wanita itu melirik perut warrior yang dengan sedikit ketakutan, dan kemudian berkata, "Sebelumnya adalah salahku, aku minta maaf padamu." Melihat sorot mata wanita itu, warrior yang bergidik dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu sudah menyadarinya?" Wanita itu mengangguk, matanya berbinar karena kegembiraan, dan berkata, "Aku sekarang mengerti mengapa ia mau mengikutimu. Ternyata kamu memiliki harta benda yang begitu misterius. Apakah kamu berencana untuk merebutnya?" Warrior yang menyipitkan matanya dan bertanya, "Merebut?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia sudah mengenalimu sebagai tuannya. Aku terpental olehnya hanya karena aku tidak mendapatkan persetujuanmu." Mendengar ini, warrior yang menghela napas lega. Meskipun dia tidak tahu apa pusaran pusat energi yang misterius ini, tapi dari kata-kata wanita itu bahwa pusaran pusat energi ini sepertinya hanya mengenalinya dan melalui persetujuannya. Jika orang luar ingin masuk tanpa izinnya, itu pasti tidak akan berhasil. "Apakah kamu tahu apa itu?" Warrior yang bertanya lagi. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun aku tidak tahu apa itu, tapi menurutku bahkan jimat legendaris tidak lebih hebat dari itu." "Kamu juga tidak tahu apa itu?" Melihat warrior yang dan wanita itu sedang menebak sesuatu, Lestikin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa yang kalian bicarakan?" Wanita itu sedikit terkejut, tetapi dia segera mengerti. Jelas, meskipun pria dan wanita di depannya berkelompok, mereka pasti bukan pasangan Tao yang sebenarnya. Memikirkan ini, dia tertawa dan berkata, "Setelah kalian menjadi pasangan Tao dan dia mau terbuka padamu, kamu akan tahu apa yang kami bicarakan." Menjadi pasangan Tao. Lestikin bingung. Wanita itu tersenyum menawan dan berkata, "Tentu saja, ketika kamu membentuk pasangan Tao dengannya, kamu akan tahu hanya dengan telepati." Tidak ingin wanita ini terus beromong kosong, warrior yang berkata, "Senior, karena kami telah menyelamatkanmu, bagaimana jika meminta senior untuk mengirimku keluar sekarang?" Jika bisa, dia ingin membunuh orang di depannya. Dia benar-benar tidak ingin manusia lain tahu tentang pusaran pusat energi, tetapi tidak mungkin. Kekuatan wanita di depannya terlalu menakutkan, dan dia tidak bisa melawannya sama sekali. Wanita itu tersenyum dan melambaikan tangannya. Adegan di depannya tiba-tiba berubah. Setelah beberapa saat, hanya warrior yang dan wanita yang tersisa di sana. Adapun Lestikin, dia tidak tahu kemana dia pergi. "Apa maksudmu?"
Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh dan menggenggam erat pedang di tangannya. Wanita itu tersenyum menawan dan berkata, "Jangan khawatir, kekasih kecilmu baik-baik saja. Sekarang hanya ada kita berdua. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu, bagaimana?" "Kesepakatan apa?" Warrior yang mengerutkan kening. Jika bisa, dia tidak akan pernah mencari wanita di depannya. Wanita ini setidaknya alam spiritual dan memiliki segala macam kemampuan aneh, bahkan dengan manik iblis darah juga mungkin tidak bisa melawannya. Sudut mulut wanita itu sedikit terangkat, senyum yang sangat menawan muncul, dan cahaya aneh muncul di matanya. Dia berkata dengan lembut, "Aku ingin berada di tubuhmu seperti bocah kecil itu, bagaimana?" Suara wanita itu sepertinya memiliki kekuatan magis, yang membuat mata warrior yang kabur, dan hendak mengangguk. Tiba-tiba, cahaya ungu menyelimuti warrior yang dan mata warrior yang langsung jernih. Wajah warrior yang berubah drastis saat memikirkan penampilan sebelumnya, dan wanita di depannya menggunakan sihir aneh semacam itu lagi padanya. Seketika niat pedang ditampilkan tanpa ragu-ragu. "Apakah kamu membuat kesepakatan denganku?" Warrior yang berkata dengan dingin. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menyelamatkan serigala bermata putih kali ini, tetapi untungnya, dengan pelajaran ini, dia pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diketahui dan tidak pasti di masa depan. Konsepsi niat benar-benar musuh ilusi. Melihat mantranya tidak berguna bagi pria di depannya, wanita itu menghela napas dengan suara rendah, dan berkata dengan wajah serius, "Aku benar-benar ingin membuat kesepakatan denganmu. Aku ingin memasuki pusaran pusat energimu yang misterius seperti bocah itu. Sebagai gantinya, aku akan membawamu ke makam ayahku yang sebenarnya. Nah, di sana ada keterampilan hitam dan teknik latihan ayahku, bagaimana?" Warrior yang bahkan tidak memikirkannya dan berkata, "Aku menolak. Wanita di depannya bukanlah hal yang baik. Biarkan dia memasuki pusaran pusat energi. Bukankah itu sama seperti memasukkan serigala ke dalam tubuhnya?" "Kenapa?" tanya wanita itu heran. "Karena benda itu menolakmu." Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Ketika si kecil memasuki pusaran pusat energiku, pusaran pusat energi itu tidak menolaknya, tetapi jika kamu ingin masuk kali ini, ia mengusirmu. Adapun mengapa menolakmu, aku tidak tahu, tapi yang aku tahu, ia pasti tidak ingin kamu masuk, atau kamu adalah ancaman bagiku, jadi ia baru menunjukkan respon seperti itu." Wanita itu terkejut dan segera tertawa. Sepasang dada montok bergetar dengan tawanya. Warrior yang menatapnya, mengedipkan kelopak matanya, dan diam-diam mengutuk kemalangan. Setelah tertawa sebentar, wanita itu berkata, "Alasan mengapa bocah kecil itu tidak ditolak adalah karena ia adalah binatang hitam. Itu dicintai oleh dunia dan dikenali oleh pusaran pusat energimu. Itu juga normal. Sedangkan aku ditolak, bukan karena aku memiliki niat jahat terhadapmu, melainkan aku terlalu terburu-buru dan memiliki keinginan untuk menempatinya. Ia memiliki aura dan dapat merasakannya, jadi ia baru menolakku. Sekarang aku tahu ia telah mengenalimu sebagai tuannya, jadi tentu saja aku tidak akan melawannya. Kamu jujur juga." Warrior yang mencibir. Wanita itu tidak peduli dan tersenyum, "Baiklah, jika kamu bersedia membiarkanku tinggal di pusaran pusat energimu, aku akan membawamu ke makam utama, dan jika hidupmu dalam bahaya di masa depan, aku dapat membantumu. Tentu saja, hanya lawan di bawah alam bangsawan." Mendengar itu, warrior yang sedikit tergerak. Dia tidak terlalu peduli dengan makam induk. Yang dia pedulikan adalah kalimat terakhir yang diucapkan perempuan itu,
jika pendekar hitam di bawah alam bangsawan menyerangnya, wanita di depannya ini akan membantu. Sederhananya, dia akan bertambah seorang penolong alam spiritual di masa depan. Penolong alam spiritual, dipikirkan saja membuat senang. Namun, warrior yang masih cukup rasional dan tidak langsung setuju. Ini adalah masalah besar. Dia benar-benar tidak bisa sepenuhnya mempercayai wanita di depannya. Dia bisa membiarkan Raja Serigala Hantu hidup di pusaran pusat energi karena si kecil bisa menguasai dua serigala hantu, tapi wanita di depannya, jelas, si kecil tidak bisa mengontrolnya. Jika wanita ini merencanakan hal jahat, maka dia dalam bahaya. Setelah beberapa saat, warrior yang bertanya, "Mengapa kamu ingin memasuki pusaran pusat energiku?" Wanita itu sedikit ragu-ragu, tetapi ketika dia melihat mata warrior yang terjaga, hatinya bergetar, mengetahui bahwa jika dia menyembunyikan sesuatu, pemuda di depannya pasti tidak akan setuju untuk bekerja sama dengannya. Jadi dia langsung mengakut, "Pusaran pusat energimu dapat meningkatkan kecepatan kultivasiku. Aku telah disegel oleh guru kaisar selama lebih dari 400 tahun. Meskipun tingkatku belum menurun, itu belum membaik. Jika aku tidak bisa naik ke alam bangsawan sesegera mungkin dalam waktu 3 tahun, aku akan jatuh karena umurku kurang dari 3 tahun. Karena ini," warrior yang mengerutkan kening dan bertanya, "Itu juga karena aku tidak punya tempat untuk pergi sekarang." Wanita itu tersenyum, "Awalnya, setelah tahun ini, seseorang akan datang untuk membiarkanku keluar, tetapi aku keluar lebih awal, yang berarti masalah yang diatur guru kaisar telah berubah. Dengan kata lain, sekarang aku hanya bisa mengikutimu." Warrior yang mengabaikan kata-kata wanita itu. Dia masih ragu-ragu. Ragu-ragu apakah akan membiarkan wanita ini memasuki pusaran pusat energinya. "Jika kamu takut aku akan tidak menguntungkanmu di pusaran pusat energi itu, kamu dapat sepenuhnya tenang. Karena benda suci itu memiliki aura, jika aku berani berpikir melawanmu, ia pasti akan mengeluarkanku lagi secara otomatis." Wanita itu tersenyum. Warrior yang terdiam dan berpikir dalam hati, "Jika wanita di depanku dapat naik ke alam bangsawan, maka aku dapat memintanya untuk membantu menyelamatkan ibuku. Bahkan jika itu tidak dapat diselamatkan, aku juga akan mempunyai sebuah kartu truf untuk melawan Istana Bunga. Kalau tidak dengan kekuatanku seorang, tidak tahu harus menunggu sampai kapan untuk melawan Istana Bunga yang hebat." Memikirkan hal ini, warrior yang tidak ragu-ragu dan berkata, "Aku setuju." Mendengar itu, wanita itu sangat gembira, tubuhnya bergerak, dan dia berubah menjadi rubah putih dengan 9 ekor lalu datang ke warrior yang. Tepat saat dia akan tenggelam ke dalam tubuh warrior yang benar-benar memeluknya, menyentuh ekornya, dan tersenyum, "Rubah yang lucu, ekor yang lucu. Kamu cari mati." Ketika warrior yang menyentuh ekor rubah, rambut putih rubah putih itu langsung tertutup lapisan rona merah, kemudian teriakan marah bercampur malu tiba-tiba terdengar di telinga warrior yang bersambung.